Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di episode yang lalu diceritakan bahwa pemegang keris setan kober ada 3. Yang pertama adalah Panji Sumirang, yang sekarang ini sudah mendapatkan gelar Adipati Panji Tohpati Anom sebagai Temenggung yang ada di Ponorogo, mendapatkan pusaka keris setan kober, yaitu dari Empurah Tawu yang diantarkan oleh Eyang Jenggolomane. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Ranu Wijaya, Adipati Kediri, yang mendapatkan keris setan kober yang berasal dari Brandal Lokojoyo, yaitu Brandal Lokojoyo memberikan pusaka keris setan kober setelah ditukar dengan Gunung Mas Kumambang, sehingga sekarang Brandal Lokojoyo sudah menyandang gelar baru, yaitu Ki Ageng Mas Kumambang. Kemudian pemegang keris setan kober yang ketiga adalah Panembahan Wadas Lintang, yang membangun benteng pertahanan yang ada di Sungai Serayu, juga menerima pusaka keris setan kober yang diberi dari Brandal Singoranu, yaitu Brandal dari Gunung Sumbing. Sehingga Singoranu sendiri menjadi heran setelah dirinya melakukan sebuah penerawangan bahwa pemegang keris setan kober ternyata bukan hanya 1 orang. Itulah keris setan kober sekarang ini, 3 orang mengakui bahwa dirinya memiliki keris setan kober. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita ikuti ke Pajang. Di Pajang, Kanjeng Sultan Hadiwijoyo berserta putranya Pangeran Bono menuju ke rumah pesanggrahan Pangeran Loreng Pasar seperti yang kemarin dilakukan. Tujuannya adalah untuk melihat kembali apakah kegiatan putranya Pangeran Loreng Pasar itu setelah dinasehati oleh Kanjeng Romonya pada saat sebelumnya. Ternyata ketika dipantau oleh Sultan Hadiwijoyo beserta Pangeran Benowo datang ke rumahnya, ternyata Pangeran Loreng Pasar tidak ada di tempat. Oleh sebab itu, Sultan Hadiwijoyo kemudian mengajak putranya, yaitu Pangeran Benowo, untuk menuju ke pesanggrahan Pengging. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita mengikuti, memantau di sebuah dukuh, yaitu Dukuh Argoyoso. Seperti keterangan terdahulu,
di Dukuh Argoyoso yang dipimpin oleh Ki Dukuh Argoyoso, ada seorang wanita yang namanya Widuri, yang tidak lain adalah Roro Inten, yaitu putri dari seorang Senopati Madiun, yaitu Wang Agung Lawu, yang merupakan adik dari Panji Sumirang yang sekarang ini sudah bergelar Temenggung Panji Topati Anom, yang berkedudukan di Ponorogo, dan sekarang juga sedang mencari adiknya, yaitu Roro Inten, yang juga di Dukuh Argoyoso disebut oleh Ki Dukuh sebagai Widuri. Pemirsa dimanapun Anda berada, Widuri yang sudah sejak lama tidak bangun, juga tidak mati, sakit, yang boleh dikatakan dalam bahasa Jawanya adalah kembang bayang. Dia tidak bisa berdiri, apalagi berjalan, hanya tidur di tempat tidur. Tiba-tiba bangun. Tetapi sayang, yang menyaksikan hanya Nyai Dukuh Argoyoso. Sehingga betapa senangnya Nyai Dukuh Argoyoso setelah melihat putrinya yang sudah sekian lama hanya terbaring tidur di atas bayang atau di atas tempat tidur itu, tiba-tiba bangun. Kemudian karena saat itu menjelang pagi sebelum subuh, maka Ki Ageng Dukuh Argoyoso sudah pergi menuju ke Langgar, karena di Langgar sudah ditunggu oleh orang-orang untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian kita ikuti di Sriwedari. Ternyata Pangeran Loring Pasar yang sudah dicari oleh Sultan Hadiwijoyo tidak ada di rumahnya. Ternyata berada di Pesanggerahan Sriwedari. Di sana sudah berkumpul Kanjeng Ratu. Kemudian ada yaitu Pangeran Loring Pasar. Kemudian Sabto Druponolo, dan juga tidak ketinggalan yaitu putra angkat dari Nyai Ageng Wonoboyo, yaitu Sidowini. Kemudian pertemuan itu Sidowini bertanya kepada Kanjeng Ratu, "Wahai Kanjeng Ratu, apakah saya bisa ketemu dengan mbok saya, yaitu Nyai Ageng Wonoboyo?" Kemudian Nyai Ratu, Kanjeng Ratu menjawab, "Sabar Sidowini, pada saatnya nanti kamu akan ketemu dengan mbokmu, yaitu Nyai Ageng Wonoboyo. Sekarang lihatlah kamu di sana." Maka Kanjeng Ratu menunjuk pada suatu tempat. Ternyata yang ditunjuk itu ribuan orang yang berada di atas kuda. Kemudian semuanya memandang ke arah yang ditunjuk oleh Kanjeng Ratu. Lihatlah Sidowini. Itu adalah pasukan kavaleri yang jumlahnya tidak kurang dari 1000 prajurit penunggang kuda. Kemudian di belakang
pasukan kavaleri itu tidak kurang 10.000 prajurit. Nah, prajurit-prajurit penunggang kuda yang tidak lebih, yang tidak kurang dari 1.000 orang itu, dan pasukan infanteri yang tidak kurang dari 10.000 itu semuanya adalah anak buahmu. Dan siapakah yang menjadi senopatinya? Yang menjadi senopati adalah Drupanala ini. Sedangkan yang menjadi panglima perangnya adalah kamu. Akhirnya Sidowini hanya bisa tertegun karena begitu besar penghargaan yang diberikan kepada dirinya oleh Kanjeng Ratu. Oleh sebab itu, hai Sidowini, kamu sekarang menjadi orang yang luar biasa. Kamu memiliki pasukan puluhan ribu. Dan semua orang itu tunduk kepada kamu. Kemudian Sidowini mengulangi lagi pertanyaannya. Wahai Kanjeng Ratu, aku berterima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada diriku. Tetapi aku masih belum bisa merasa lega apabila saya belum bisa ketemu dengan ibu saya, embok saya, yaitu Nyai Ageng Wonoboyo. Kemudian Kanjeng Ratu mengatakan, aku sudah bilang kamu harus bersabar. Kamu akan ketemu dengan Simbok. Ingat, Sidowini, walaupun kamu sudah memiliki pasukan yang demikian banyak, tetapi kamu harus menurut apa yang diperintahkan oleh tuanmu, yaitu Pangeran Loring Pasar. Dan nanti apabila Pangeran Loring Pasar sudah memerintahkan kepada kamu 7 kali perintah, dan kamu sudah melaksanakan 7 kali perintah itu, maka kamu akan terbebas dan akan menemui ibumu, yaitu mbokmu Nyai Ageng Wonoboyo. Terima kasih Kanjeng Ratu. Dan kamu, Pangeran, kamu harus berhati-hati di dalam memberikan perintah kepada Sidowini. 7 perintah itu harus kamu pikirkan benar-benar. Perintahkan yang penting-penting saja, karena hanya 7 kali perintah. Lebih dari itu, Sidowini sudah terbebas dari keterikatan antara kamu dengan perintahmu. Oleh sebab itu, sekarang wahai Sidowini, bersumpahlah kamu di hadapanku bahwa kamu adalah orang yang setia kepada Pangeran Loring Pasar. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Sidowini melakukan sumpah kesetiaan kepada Pangeran Loring Pasar yang disaksikan oleh Kanjeng Ratu dan juga Pangeran Loring Pasar, dan juga disaksikan oleh Sabto Drupanala. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian setelah itu diperintahkan pada Kanjeng Ratu untuk meninggalkan Sriwedari. Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, Pangeran Loring Pasar
akhirnya menuju untuk kembali ke pesanggerahan Pengging, dan diikuti oleh Sidowini dan ribuan bala tentara yang berupa bala tentara siluman. Pemirsa dimanapun Anda berada, meluncurlah Pangeran Loring Pasar bersama Sidowini dan ribuan anak buahnya menuju ke Pengging. Tiba-tiba Pangeran Loring Pasar memerintahkan untuk berhenti. "Ada apa, Pangeran?" Sidowini bertanya. Pangeran tidak menjawab, tetapi pangeran memandang sebuah gunung, yaitu Gunung Argopuro, yaitu sebuah gunung yang mana di bawah gunung itu ada sebuah desa yang namanya adalah Gunung Argoyoso, yaitu Dukuh Argoyoso. Akhirnya Pangeran Loring Pasar melesat menuju ke tempat itu. Sidowini karena dia mempunyai pandangan jarak jauh, yaitu ilmu yang telah pernah diberikan oleh simboknya, yaitu Nyai Ageng Bonoboyo, bisa memandang jarak jauh. Maka Sidowini mengetahui apa yang dipikirkan oleh Pangeran Loring Pasar, tetapi dia tidak mau bertanya lagi. Tetapi setelah sampai di Dukuh Argoyoso, tiba-tiba Pangeran Loring Pasar menghentikan langkah dan kemudian terpaku. Karena Pangeran Loring Pasar mendengar sebuah suara sayup-sayup, yaitu suara orang adat. Sehingga mengingatkan Pangeran Loring Pasar saat di sebelah barat Bengawan Sori, saat melakukan pertempuran melawan Raden Haryo Penangsang, yang saat itu Raden Haryo Penangsang bisa tumbang karena setelah mendengar suara adzan itu. Setelah suara adzan berlalu, akhirnya Pangeran Loring Pasar melanjutkan perjalanan menuju ke Pengging. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita menuju ke Langgar, di mana ada orang yang adzan tadi. Ternyata Langgar itu adalah Langgar di Dukuh Argoyoso, di mana Ki Dukuh Argoyoso sedang melakukan sholat subuh. Di belakang Ki Dukuh Argoyoso sudah ada 5 orang yang sholat di belakangnya. Kemudian setelah melakukan sholat, kemudian Ki Dukuh Argoyoso kemudian berbalik arah menuju ke orang-orang yang telah diimami. Kemudian dia mohon maaf. "Aku mohon maaf kepada kamu semuanya, karena sholatku mungkin terlalu lama. Aku tidak bisa sholat dengan cepat-cepat, karena ini perintah dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi melakukan sholat jangan tergesa-gesa, harus dilakukan dengan khusyuk dan harus dilakukan dengan
sebuah hati yang penuh dengan rasa karena kita menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Kita harus hati-hati. Kemudian dari orang-orang yang ada di depannya itu, kemudian ada yang bertanya, Ki Dukuh, kenapa sholat itu kok 5 kali? Apa enggak cukup 1 kali saja? Kemudian Ki Dukuh Argoyoso menjelaskan kepada jamaah yang baru masuk Islam, begini, ini bukan perintah dari Kanjeng Sunan Kalijogo, ini bukan perintah dari Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi ini adalah perintah dari Allah yang disampaikan lewat Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian turun sampai ke wali-wali, sehingga sampai turun ke Kanjeng Sunan Kalijogo, dan kemudian diajarkan kepada kita. Jadi 5 kali itu sudah ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Jadi kamu sholat wajibnya 5 kali sehari, tidak boleh ditawar lagi. Oh begitu ya Ki Dukuh. Iya. Tiba-tiba pemirsa, di luar langgar sudah ada orang yang berteriak-teriak, yaitu Widadi namanya. Ki Dukuh, Ki Dukuh, keluarlah, pulanglah. Akhirnya dengan rasa terkejut, Ki Dukuh yang sudah tua itu kemudian dituntun oleh para jamaah untuk menuju keluar. Ada apa, Widadi? Widuri, Widuri. Iya, kenapa Widuri? Sudah pulanglah Ki Dukuh, karena saya disuruh Nyai untuk menyusul Ki Dukuh. Baiklah, akhirnya Ki Dukuh yang diantar oleh para jamaah itu pulang ke rumahnya. Di sana Nyai Dukuh menangis. Di pagi-pagi buta menangis. Ada apa, Nyai? Anakmu. Iya, kenapa Widuri? Ini tidur lagi. Duh, kan sejak dulu belum pernah bangun. Iya, tadi itu kamu berangkat ke langgar, tiba-tiba dia bangun. Dia berdiri, dia berjalan. Seperti sembuh, tidak ada sakit. Tetapi tiba-tiba sekarang tidur lagi dan memejamkan mata lagi seperti semula. Sudahlah Ki Dukuh, mintalah bantuan kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Hanya Kanjeng Sunan Kalijogo yang bisa menyembuhkan ini. Ki Dukuh menjadi bingung. Baiklah, pelan-pelan. Tidak masalah. Nanti kita usahakan. Kita akan ketemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Pada suatu saat nanti pasti akan ketemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, dan saya akan minta tolong. Kemudian belum lagi Ki Dukuh selesai berkata dengan Nyai Dukuh, maka di luar sudah ada orang yang memanggil-manggil, Ki Dukuh, Ki Dukuh, keluarlah. Maka Ki Dukuh keluar. Ada apa? Kemudian ada orang yang berbisik-bisik mendekati Ki Dukuh. Apa bisikannya? Waduh Ki Dukuh, gimana ini? Padi kita yang mau sebentar lagi panen, sudah menguning, tinggal memanen. Sekarang sudah habis. Duh, kenapa? Ternyata padi-padi kita sudah dimakan tikus semua. Tidak tersisa. Saking banyaknya tikus. Pemirsa dimanapun Anda berada,
Akhirnya Kiduku hanya bisa terpaku mendengarkan keterangan dari Joko Tirto yang memberikan laporan jika sawah-sawahnya yang sebentar lagi dipanen habis dimakan hama tikus. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita ikuti perjalanan dari Pangeran Loreng Pasar yang menuju ke Pesanggahan Pengging. Kemudian Pangeran Loreng Pasar sudah sampai di Pengging. Kemudian Pangeran Loreng Pasar memanggil Sidowini. Wahai Sidowini, karena ini sudah menjelang pagi dan ini waktumu cuma sedikit, segera kembalilah kamu ke Sriwedari. Jangan sampai kedahuluan matahari terbit. Baiklah pangeran, saya akan kembali. Kemudian Sidowini minta pamit permisi untuk kembali ke Sriwedari. Belum jauh Sidowini pergi. Kemudian Pangeran Loreng Pasar yang mau akan melanjutkan ke Pajang, tiba-tiba ada orang yang memanggilnya. Wahai putraku, pangeran, tunggu. Setelah Pangeran Loreng Pasar menoleh ke belakang, ternyata yang memanggil adalah ramandanya, yaitu Kanjeng Sultan Hadiwijoyo bersama dengan adiknya, yaitu Pangeran Benowo. Kamu mau kemana? Sholat subuh dulu, nanti dilanjutkan lagi. Akhirnya Sultan Hadiwijoyo, Pangeran Benowo, dan Pangeran Loreng Pasar menuju ke sebelah langgar yang ada di pesanggerahan Pengging itu, kemudian mengambil air wudhu, kemudian masuk ke dalam langgar, dan secara tidak diketahui oleh Pangeran Loreng Pasar, langgar kemudian dipagar gaib oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Kemudian tiba-tiba Sidowini terasa karena tuannya, yaitu Pangeran Loreng Pasar, yang masuk ke dalam langgar itu dalam keadaan berbahaya, maka Sidowini tidak jadi melanjutkan menuju ke Sriwedari, tapi kembali ke langgar itu. Kemudian langgar itu dikepung oleh pasukan berkuda, tentu saja pasukan gaib. Setelah itu Pangeran Loreng Pasar melihat, kenapa Sidowini kembali lagi? Aku perintahkan kembali ke Sriwedari, mengapa dia justru malah mengepung langgar ini? Pangeran Loreng Pasar tidak memahami. Tiba-tiba Pangeran Benowo bangkit dan kemudian iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pemirsa dimanapun Anda berada, belum habis Pangeran Benowo melakukan iqomah, tetapi Sidowini dan anak buahnya yang mengepung musola itu terhempas oleh angin yang luar biasa besarnya, sehingga Sidowini dan anak buahnya terlempar jauh. Sidowini terheran-heran, mengapa? Ada apa di musola itu? Dan mengapa setelah aku mendengar suara itu, kemudian aku terlempar seperti
didorong angin yang luar biasa besar. Kemudian Sidowini mulai berjaga-jaga, menjaga jarak, jangan sampai terlalu dekat dengan musola itu, tetapi terus mengawasi. Tiba-tiba ada sebuah takbir karena Sultan Hadiwijoyo yang menjadi imam. Kemudian takbir itu dilantunkan dengan suara yang lirih, tetapi luar biasa efeknya. Allahu Akbar. Sidowini dan anak buahnya mendengar suara itu seperti telinganya pecah. Luar biasa. Akhirnya sholat itu berlangsung dan sudah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan zikir. Tetapi karena Pangeran Loring Pasar mungkin keadaan fisiknya dan psikisnya sudah dalam keadaan kelelahan, maka dia tertidur sambil duduk. Zikir sehingga sampai terlanjur tidur. Kemudian tiba-tiba di luar ada orang yang memanggil. Mohon maaf Kanjeng Sultan, saya mau menghadap. Kanjeng Sultan langsung menoleh ke belakang dan langsung berdiri dan langsung keluar dari musola itu. Ternyata di luar sudah ada Patih Monconegoro. Kemudian bercakap-cakap dengan Kanjeng Sultan. Entah apa yang dipercakapkan. Kemudian kuda yang dibawa oleh Temenggung Wilomarto. Kemudian tidak lama langsung Kanjeng Sultan naik kuda bersama dengan Patih Monconegoro. Kemudian Pangeran Benowo keluar dan di sana sudah ada kuda yang disiapkan untuk Pangeran Benowo. Kemudian sebelum keluar, karena kakaknya tertidur sambil duduk, maka dibangunkan. Wahai Kang Mas, bangunlah, bangunlah. Kemudian Pangeran Loring Pasar terbangun. Setelah itu Pangeran Benowo keluar dari langgar dan langsung menuju ke kuda dan langsung memacu kudanya. Sehingga di luar sudah tidak ada orang, yaitu Sultan Hadiwijoyo dengan Patih Monconegoro, Pangeran Benowo dan Wilomarto sudah pergi. Kemudian Pangeran Loring Pasar mau keluar dari langgar itu, tetapi dia seperti menabrak tembok yang kuat. Tidak bisa keluar dari langgar itu. Kemudian tiba-tiba ada sebuah bulu merak yang ada di musola itu. Kemudian dilihatnya oleh Pangeran Loring Pasar. Ada bulu merak. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Apakah Pangeran Loring Pasar mampu keluar dari musola itu? Karena musola itu sudah dipagar oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Apakah Pangeran Loring Pasar mampu memecahkan pagar gaib yang dibuat oleh Sultan Hadiwijoyo? Dan bagaimanakah nasibnya Sidowini? Karena dia kesiangan, sudah kedahuluan matahari,
Apakah dia bisa sampai ke Sri Bedari? Pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.